Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 957-958. Dua persyaratan. Bab 957. Aku hanya punya dua persyaratan. Selama kamu memenuhi kedua persyaratan itu, aku akan membiarkanmu dan istrimu pergi. Gu Sanqian mencibir dan berkata, persyaratan pertama, berdiam diri dan terima telapak tanganku. Jika kamu bisa selamat, kamu akan memenuhi persyaratan pertama. Landen Sen mengerutkan kening, bagaimana dengan permintaan kedua? Berhentilah bicara omong kosong, ayo kita hidup dulu, kata Gu Sanqian dingin. Oke. Wajah Landen Sen suram, dan dia setuju. Temperamen Gu Sanqian sulit ditebak, dan Landen Sen tidak tahu apa tujuannya. Namun, dengan kekuatan orang ini, sangat mudah untuk bunuh diri. Landen Sen terpaksa tidak melakukan apa-apa, jadi dia hanya bisa menyetujui permintaannya terlebih dahulu untuk melihat apakah keadaan bisa berbalik. Mengenakan baju besi bercorak perak di tubuhnya, ditambah dengan kekuatan sihir King Kong yang setengah menggantung, dia mungkin tidak mati setelah dihantam 3.000 telapak tangan. Tanpa memikirkannya, Landen Sen segera berjalan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Senior, mari kita ambil telapak tangan." Gu Sanqian datang dengan telapak tangan, menepuk dada dan perut Landen Sen. Dia hanya mendengar ledakan keras, dan Landen Sen merasa telapak tangan Gu Sanqian seperti truk besar yang menabraknya dengan kecepatan lebih dari 1.000 yard per jam. Landen Sen terguncang lebih dari 20 meter, dan jatuh ke dedaunan yang sudah mati. Gu Sanqian hanya ingin mengujinya, anak ini benar-benar tidak takut mati, atau pura-pura begitu. Tetapi hasilnya membuatnya cukup puas, dan watak Landen Sen cukup sesuai dengan selera makannya. Tentu saja, Gu Sanqian tidak ingin menjadikan anak ini sesederhana itu, ia harus sedikit menderita. Saat berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan Gu Sanqian muncul. Saya melihat Landen Sen merangkak keluar dari tumpukan dedaunan yang sudah mati, pakaian bagian atas tubuhnya hancur berkeping-keping oleh angin telapak tangan Gu Sanqian yang ganas, menyingkap baju besi bagian dalam perak di dalamnya, dan lapisan cahaya keemasan muncul di kulit bagian atas dan bawah tubuhnya. King Kong tidak buruk untuk sihir. Wajah tua Gu Sanqian menunjukkan sedikit kejutan. Landen Sen membela telapak tangan Gu Sanqian dengan mengandalkan kekuatan Raja Kong yang tak tembus cahaya dan baju besi perak dari Santo itu. Tentu saja, Landen Sen tahu bahwa Gu Sanqian adalah penyanyang, jika tidak, dia tidak akan pernah memiliki hidupnya. Faktanya, Gu Sanqian hanya menggunakan 10 hingga 20% dari kekuatannya. Dia tidak ingin benar-benar membunuh Landen Sen, dia hanya ingin membuatnya sedikit menderita, tetapi dia tidak berharap bahwa anak ini tidak akan melakukan apa-apa. Landen Sen penuh energi dan darah, tetapi tidak ada apapun tentang tubuhnya. Dia menggenggam tinjunya dan berkata, "Terima kasih, senior, karena menunjukkan belas kasihan." Mata Gu Sanqian menunjukkan ekspresi aneh, "Wah, aku ingat baju besi bermotif perak ini adalah harta karun dari seorang penatua keluarga Ling, bagaimana itu bisa terjadi padamu?" "Dia dibunuh oleh saya, jadi baju besi berpola perak itu milik saya," jawab Landen Sen. "Oke. Aku tidak pernah peduli dengan prosesnya, hanya hasilnya, dan aku tidak repot-repot bertanya kepadamu tentang hal-hal buruk ini. Permintaan terakhir, nak, kau bergegas dan memujaku sebagai guru." Gu Sanqian menggulung jubah lengan bajunya dan tertawa keras. "Apa?" Landen Sen tertegun. "Biarkan kamu memujaku sebagai guru, mengerti?" Gu Sanqian mengulangi dengan tidak sabar. Landen Sen terkejut, "Ini. Senior tidak bercanda, kan?" Benar-benar bercanda. "Jika bukan karena kamu senang di matamu, aku akan membunuhmu sejak lama, dan aku masih perlu memainkan permainan membosankan ini bersamamu di sini," kata Gu Sanqian tidak puas. "Mengapa para manula ingin menerima saya sebagai murid?" Landen Sen bertanya dengan heran. "Tidak ada alasan, aku bisa melakukan apapun yang ingin kulakukan dalam hidupku. Sangat sedikit orang yang bisa membuat Lao Su terlihat enak dipandang. Ayahmu, Sen Changhai, adalah satu, dan aku memberinya gaya 7 pisau pembunuh pada awalnya." Landen Sen diam-diam terkejut,
Tidak heran trik pedang yang digunakan oleh 3.000 duta kuno sekarang sangat mirip dengan gaya pedang 7 pembunuhan. Ternyata pedang gila minum utara memiliki hubungan dengan ayahnya. Aku terbiasa sendirian. Muridku tidak perlu mengikuti aku atau berlutut 3 kali, cukup hormati aku sebagai master. Menjadi muridku sangat sederhana, aku hanya memiliki satu persyaratan, kata Gu Sanqian tegas. Apa persyaratannya? Landen Sen sedikit tertarik. Jika seperti yang dikatakan Gu Sanqian, murid ini tidak masuk akal. Nak, setelah kamu melarikan diri dari Gurun Wujin, dimanapun kamu berada, jika ada yang menyebutkannya, kamu harus mengatakan bahwa tuanmu adalah pedang gila Beidin. Mulai sekarang di Lin Hai Tianshan, tuanmu adalah pedang gila Beidin. Aku berjanji ini. Kamu adalah muridku. Gu Sanqian berteriak. Murid Landen Sen, saya telah melihat guru. Landen Sen membungkuk dan memberi hormat tanpa berpikir. Persyaratan seperti itu terlalu sederhana. Landen Sen sebenarnya tidak ingin menjadi murid Gu Sanqian, terutama karena dia tidak terbiasa dengan Gu Sanqian, tetapi mempertimbangkan keselamatan dirinya sendiri dan Rose, dia hanya bisa setuju. Dan orang ini memang baik padanya. Keluarga Ling dan keluarga Murong mungkin sudah lama memberitahu Gu Sanqian untuk mencegatnya. Tindakan Gu Sanqian dianggap telah menyelamatkan hidupnya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Bagus. Lao Su paling suka menyegarkan orang. Landen Sen, kamu akan menjadi muridku mulai sekarang, hahaha. Gu Sanqian tertawa. Gu Sanqian hampir berusia 370 tahun, bahkan dia telah hidup dalam beberapa tahun, dan paling banyak 3 atau 5 tahun kemudian, dia akan menjadi orang mati. Awalnya, Gu Sanqian memiliki temperamen yang keras, tidak pernah dekat dengan siapapun, dan tidak pernah berpikir untuk menerima murid. Tetapi melihat akhir hari semakin dekat, Gu Sanqian masih belum bisa menyingkirkan konsep duniawi, dia ingin seseorang mewarisi mantelnya. Kalau tidak, sura-sura akan hilang di tangannya. Sebelum Ouyang Changfeng Road melewati punggungan daun kering, Gu Sanqian awalnya ingin mengambil Ouyang Changfeng sebagai murid, tetapi melihat bahwa anak itu sangat ahli dalam ilmu pedang, dia sangat marah. Dia membenci orang-orang yang paling sering menggunakan pedang dalam hidupnya, jadi tidak menerima Ouyang Changfeng sebagai murid. Anak laki-laki Landen Sen, begitu banyak keluarga Murong dan tetua keluarga Ling mengejar kamu, Lao Su tidak akan membantumu, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kali ini kamu memasuki Gurun Wujin, kamu bisa melakukannya sendiri. Lao Su memberimu 2 hal, yang merupakan hadiah untuk magangmu. Setelah berbicara, Gu Sanqian mengeluarkan 2 hal. Buku Cit dan Mutiara Kecil Seputih Giok. Ini adalah buku rahasia Swordsman Surah. Gaya pedang 7 pembunuhanmu sangat mahir. Surah Swordsman ini mudah untuk memulai. Hanya setelah berlatih ini, aku akan mengenali kamu sebagai muridku. Jika kamu bertemu lagi suatu hari nanti, kamu anak jika Anda tidak belajar cara membunuh Shuro dengan pedang, saya akan membuang Anda. Pernahkah Anda mendengar? Gu Sanqian membagikan buku rahasia dan berteriak. Dengar. Aku mendengarnya. Tuan, jangan khawatir, murid itu berjanji untuk belajar cara membunuh Shuro dengan pedang. Landen Sen sedikit terdiam, temperamen kuno ini benar-benar aneh. Tetapi karena dia menghormatinya sebagai guru, Landen Sen masih berterima kasih. Ini adalah artefak mutiara jiwa dingin yang sakral, yang terbuat dari kristal jiwa dingin kuno. Gurun Ujin tidak tertahankan untuk panas, dan mutiara jiwa dingin secara alami dapat mengeluarkan napas dingin ketika dikenakan pada tubuh, dan tidak akan terkikis oleh gelombang panas. Gu Sanqian melemparkan manik-manik batu giok putih ke Landen Sen lagi. Terima kasih, Guru. Landen Sen sangat gembira, memegang mutiara jiwa dingin ini di tangannya, benar-benar memancarkan rasa dingin, hal ini sangat berguna. Oke, kamu pergi, ingatlah untuk tidak mati di dalam. Setelah Gu Sanqian memesan, sosok abu-abu menghilang. Landen Sen dengan sungguh-sungguh, membungkuk hadiah besar ke pintu masuk gua yang gelap, lalu memeluk Rose dan berjalan menuju pintu masuk Gurun Ujin. Bab 958, Ugin Desert. Gurun Ujin membentang sejauh 80.000 mil, wilayahnya sangat luas, dan panasnya tak tertahankan. Rumor mengatakan bahwa kerikil di Gurun Ujin adalah emas hitam dan sangat keras, sering ada badai pasir, dan pasir emas hitam dipotong seperti lumpur.
Wuxiu biasa memasuki gurun Ujin, belum lagi bertemu serangga terbang atau monster, hanya melihat badai pasir di mana-mana sudah cukup untuk membunuh mereka. Hanya Hua Jing Wuxiu yang nyaris tidak bisa menahan badai pasir yang bisa dilihat di mana-mana di gurun Ujin. Landen Sen keluar dari Deadlift Ridge, dan ada padang pasir luas di depannya, panasnya sangat panas, dan gelombang panas membuat udara sedikit terdistorsi. Gurun di depan saya tidak ada habisnya, dan kerikil adalah warna normal. Ini hanyalah pinggiran gurun Ujin, dan ketika Anda melakukan perjalanan ribuan mil ke dalamnya, ketika pasir di gurun secara bertahap berubah menjadi hitam dan emas, itu dapat dianggap sebagai gurun Ujin yang sebenarnya. Energi sejati Landen Sen habis, dia tidak berani berhenti bermeditasi dan beristirahat. Dia belum benar-benar memasuki gurun Ujin, jika keluarga Ling dan keluarga Murong Wu Zuang mengejarnya, dia akan ditipu. Dia mengambil pil pengisian ki dari cincin penyimpanan dan menelannya ke perutnya, langsung mendapatkan kembali 50% dari ki aslinya. Temperatur di gurun ini sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada gurun Duni, udaranya setidaknya 70 atau 80 derajat, yang tak tertahankan. Landen Sen mengeluarkan Han Po Zu yang diberikan Gu Sanqian dan menggantungnya di leher Rose. Embusan udara dingin terpancar dari mutiara jiwa dingin, mengusir panas terik, dan membuat orang merasa lebih dingin. Manik jiwa dingin ini dapat mengerahkan efeknya dalam waktu 2 meter. Selain memancarkan udara dingin, Han Pakuzu bahkan dapat menangkal api, sangat praktis dan milik Santo fungsional yang langka. Dengan Rose di punggungnya, Landen Sen terjun ke padang pasir yang luas dan bergegas menuju. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 1000 mil di padang pasir, Landen Sen akhirnya memasuki gurun Ujin. Pasir di sekitarnya berwarna emas hitam dan sangat tajam. Ketika orang-orang biasa berjalan di sini, mereka akan tergores dengan darah di kulit mereka. Suhu udara di sekitarnya juga sangat tinggi, dengan gelombang panas menyapu wajah, udara yang panas setidaknya setinggi Baidu, dan orang-orang biasa akan terbakar ketika mereka datang ke sini. Bahkan para master dari dunia transformasi harus gelisah untuk waktu yang lama untuk melawan gelombang panas. Jika kecepatan pemulihan Zenki tidak cukup, bahkan Hua Jing Wuxiu akan dikonsumsi hidup-hidup di tempat hantu ini. Untungnya, dengan bantuan Han Po Zu, Landen Sen tidak terlalu khawatir. Berjalan melalui gurun Ujin, Landen Sen sangat merasakan bahwa tampaknya ada jejak roh api 5 elemen di padang pasir, meskipun itu jauh lebih padat daripada gunung berapi bawah tanah lembah Phoenix. Tapi gurun Ujin begitu besar, sungguh menakjubkan bahwa bisa ada aura api. Diperkirakan gurun Ujin ini bukan daerah alami, tetapi dibentuk oleh alam. Sepanjang jalan, Landen Sen juga menemukan beberapa binatang buas, yang semuanya adalah kadal dan ular di padang pasir, dan mereka dengan mudah membunuh mereka. Semakin banyak Anda pergi ke gurun Ujin, semakin tinggi suhunya. Layak menjadi jedi, bahkan cacing dan griffin gu tidak dapat terbang di atas padang pasir. Hampir semua metode pelacakan akan gagal di gurun Ujin ini. Landen Sen berjalan ribuan mil ke arah timur padang pasir dalam satu tarikan napas, dan akhirnya merasa sedikit lega ketika dia berlari ke sini. Dia berharap bahwa Wuxiu dari keluarga Ling dan keluarga Murong tidak akan dapat melacak jejaknya. Energi menyebalkan itu dikonsumsi begitu banyak, Landen Sen awalnya berencana untuk menemukan batu besar di padang pasir, atau beristirahat di bawah kerikil. Tetapi saya tidak menemukannya setelah mencari untuk waktu yang lama. Tidak mungkin, Landen Sen harus duduk langsung di padang pasir yang luas dan menyandarkan tubuh wanita itu kepadanya. Siang dan malam, setelah berjalan begitu lama tanpa makan atau minum, Landen Sen benar-benar kelelahan dan segera pulih dari meditasi. Sekitar 3 jam kemudian, Landen Sen masih bermeditasi. Ding ding ding. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerikil di depannya, yang mengkhawatirkan Landen Sen. Ketika saya membuka mata saya melihat kalajengking raksasa hitam dengan panjang tubuh 7 atau 8 meter dengan cepat merangkak ke sisi ini. 2 celate besar dan jarum racun merah tua di bagian belakang membuat orang bergidik. Ekspresi Landen Sen berubah. Dia telah melihat binatang monster ini di dalam buku. Itu adalah monster tingkat rendah yang umum di gurun emas hitam, kalajengking raksasa baju besi hitam. Meskipun itu adalah monster tingkat rendah, kalajengking raksasa baju besi hitam ini sangat fleksibel di padang pasir dan sulit untuk dihadapi.
Mata merah kalajengking raksasa armor hitam itu menatap Landen Sen dengan cermat, dan pipi besar itu bergesekan naik turun, sepertinya telah menggunakan Landen Sen sebagai makanan. Ki sejati Landen Sen sudah pulih, setelah meletakkan tubuh wanita itu rata, ia segera mengeluarkan pisau burung naga dari cincin penyimpanan, dan membelah pisau ki ke kepala kalajengking raksasa. Ledakan. Kalajengking raksasa lapis baja hitam itu mengguncang tubuhnya dan jatuh ke kerikil. Karapas di kepala kalajengking raksasa itu hancur sedikit, dan sedikit darah mengalir keluar. Kalajengking raksasa itu langsung marah, dan dua anggota kelat besar menjepit ke arah Landen Sen. Landen Sen menggunakan pedang burung naga untuk menangkis, dan bertarung dengan kalajengking raksasa. Meskipun karapas kalajengking raksasa memiliki kekuatan pertahanan yang sangat tinggi, Landen Sen mengandalkan ketajaman pisau suci kelas menengah Longkue Knife untuk secara paksa menekan kalajengking raksasa. Di bawah serangan keras Landen Sen, tubuh kalajengking raksasa itu hancur di banyak karapas, dan darah melonjak. Melihat bahwa situasinya tidak baik, kalajengking raksasa segera masuk ke kerikil bawah tanah dan bergegas keluar dari kerikil untuk menyerang Landen Sen dari waktu ke waktu. Kalajengking raksasa lapis baja hitam merangkak secepat kilat di kerikil, dan Landen Sen hampir ditusuk oleh ekor beracun beberapa kali, tapi untungnya, dia memiliki baju besi bagian dalam dari instrumen sakral dan tubuh sihir non-destruktif King Kong, yang sepenuhnya dapat bertahan melawan serangan kalajengking raksasa. Setelah banyak upaya, Landen Sen membunuh kalajengking raksasa baju besi hitam. Setelah terengah-engah, wajah Landen Sen sangat jelek. Di Gurun Wujin, kalajengking raksasa lapis baja hitam hanyalah monster biasa, tempat ini tampaknya jauh lebih berbahaya daripada yang saya kira. Melihat bahwa malam sudah dekat, mayat kalajengking raksasa lapis baja hitam dapat dengan mudah menarik beberapa monster. Landen Sen mengambil Rose dan terus berjalan melalui padang pasir. Dengan susah payah, dia akhirnya menemukan batu besar sebelum gelap. Ada celah di bawah batu, yang merupakan gua alami kecil. Landen Sen sangat gembira dan segera berlari ke gua di bawah batu besar, bersiap untuk beristirahat di tengah malam. Mengambil beberapa oatmeal dan daging kering yang disimpan dalam cincin penyimpanan, Landen Sen melahapnya. Saya belum makan selama beberapa hari, dan saya perlu mengisi kembali energi dan air saya. Rose tidak sadarkan diri, tetapi dia juga perlu makan dan minum. Landen Sen menghancurkan kue gandum dan daging kering itu, mencampurnya dengan air, dan dengan sabar memberi makan para wanita. Sehari kemudian, sejumlah besar seniman bela diri dari keluarga Ling dan keluarga Murong mengejar hingga punggungan daun mati. Mengetahui bahwa Gusan Qian tidak menghentikan Landen Sen dan Rose, Murong Ying dan Ling Xiao menjadi marah karena malu. Di luar gua di Dryleaf Ridge, sejumlah besar seniman bela diri yang dipimpin oleh Murong Ying dan Ling Xiao menanyai Gusan Qian. Gusan Qian, apa maksudmu? Kami dengan baik hati berkata, biarkan kamu menghentikan pasangan, beraninya kamu membiarkan mereka pergi. Ling Xiao melompat ke guntur. Landen Sen dan Rose melarikan diri ke Gurun Ujin, dan sekarang mereka ingin menemukan anjing dan anjing di Gurun Ujin, seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Setelah mengejar begitu lama, seorang mau tidak mengejarnya, dan dia kehilangan begitu banyak penatua. Kikiao Ling Xiaoqi memunculkan asap dan emosinya tiba-tiba lepas kendali. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Bagaimana jika aku melepaskan sepasang laki-laki dan perempuan itu, bawang hijau seperti apa yang kalian berdua lelaki tua, berani ajak padaku? Gusan Qian meraung kesal.